Halo, bertemu lagi dengan saya masih di kelas Basic Instructional Design. Di topik ini kita akan membahas tentang beberapa model desain instruksional yang paling populer. Jadi, dalam pembuatan konten e-learning, ada beberapa model desain instruksional yang biasanya wajib untuk digunakan. Beberapa di antaranya cukup terkenal, antara lain yaitu ADDIE, Shields and Glasgow ISD model, Dig and Carry System Approach model, Rapid ISD model, dan Successive Approximation model. Tapi di sini kita hanya fokus membahas tentang ADDIE dan SAM model. Kenapa? Karena dua model ini paling dipercaya dan banyak digunakan. Nah, di video yang pertama kita akan bahas dulu tentang ADDIE. Karena ADDIE ini adalah model klasik dan semua model desain instruksional lainnya berakar dari model ini. ADDIE bisa dijelaskan secara singkat sebagai sebuah proses pembuatan konten e-learning dengan beberapa tahapan seperti analisis, desain, development atau pengembangan, implementation atau pelaksanaan, dan evaluation atau evaluasi. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Dalam tahapan analisis, biasanya kalian harus mengklarifikasi sebuah masalah, menentukan tujuan dan sasarannya, serta mengumpulkan data yang diperlukan. Kalian juga perlu mendefinisikan karakteristik dari audiens atau siswa yang akan belajar. Kemudian konten apa saja yang perlu dimasukkan, bagaimana lingkungan pembelajaran sebelumnya, dan terakhir yang paling penting adalah persyaratan teknis apa saja yang diperlukan agar si siswa pada akhirnya mendapatkan pengalaman dan hasil belajar yang dibutuhkan. Kemudian dalam tahap desain, kalian perlu menulis tujuan dari pembelajaran, menyusun struktur materi dan urutannya, bahkan mendesain kuis atau ujian yang akan digunakan untuk menguji pemahaman materi. Selanjutnya adalah tahap pengembangan, di mana kalian perlu membuat sebuah storyboard desain yang akan digunakan untuk menampilkan teks, referensi grafis, audio, dan bahkan video. Lalu merangkainya menjadi sebuah kursus yang menarik. Pada tahap implementasi, kursus online kalian pada akhirnya akan diakses oleh para siswa. Di sini akan dipertimbangkan platform apa yang akan digunakan, apakah via desktop ataukah via mobile seperti yang saat ini banyak digunakan. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Di sini efektivitas kursus kalian akan dievaluasi dan diukur tingkat kesuksesannya. Seringkali proses evaluasi juga digunakan dalam setiap tahapan ADDIE. Nah, itu tadi penjelasan tentang model ADDIE. Dapat disimpulkan bahwa model ini memerlukan sebuah proses panjang dalam pelaksanaannya. Karena tujuan dari model ini adalah menghasilkan sebuah pembelajaran yang sempurna. Sekian video pembahasan tentang ADDIE, dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang model lainnya yaitu Successive Approximation Model atau SAM.